ya. Saya Muhammad Terpani, SHLM, advokat dan juga konsultan kekayaan intelektual. Video ini khusus saya buat untuk mahasiswa saya ya. Jadi saya juga adalah dosen luar biasa. Kemudian juga untuk didedikasikan untuk kawan-kawan pegiat ekonomi kreatif ya, khususnya adalah fotografer ya. Kasus kita kali ini kasus khusus ya yang terkait dengan kasus hak cipta, yaitu mutilasi foto antara PT Duit Orang Tua ya dan PT Oyo Rooms Indonesia ya. Oyo ini juga adalah perusahaan yang sangat besar ya kalau masuk dalam kategori Dekacorns. Dekacorns itu uangnya lebih dari 10 billion US dollar atau lebih dari 140 triliun rupiah ya. Jadi kasus ini juga menarik. Kenapa juga kasus menarik? Karena kasus ini putusannya baru ya. Putusannya baru. Jadi surat gugatan itu terdaftar pada 28 Agustus 2020. Kemudian didaftarkan di Pengadilan Niaga Penjakpus tanggal 4 September 2020. Putusannya ya itu adalah 5 Februari 2021. Jadi masih fresh ya, masih baru. Kemudian oke, ini ada gambar saya. Oke, orangnya sama ya. Oke, selanjutnya ini putusannya ya, putusan nomor 45 Perdata Khusus Hak Cipta PDT Sus Hak Cipta garis miring 2020 garis miring Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ya. Sebelah kiri itu adalah direktori, saya ambil dari internet ya, saya ambil dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian kasus ini adalah antara PT Duit Orang Tua tadi. Duit Orang Tua ya, Duit Orang Tua. Oke, baiklah. Kita singkat aja DOT ya. Kemudian melawan PT Oyo Rooms Indonesia atau Oyo ya. Itu coba dilihat coba dilihat alamatnya yang jelas ya. Alamat PT Duit Orang Tua itu di Jakarta Barat ya, kemudian di Tambora Jakarta Barat, kemudian kalau PT Oyo Rooms Indonesia itu di Jalan Jenderal Sudirman ya, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan. Oke, baiklah. Sebelah kanan itu adalah perkaranya ya, sebelah kiri itu adalah room itu dari PT Duit Orang Tua, sebelah kanan itu adalah foto dari Oyo ya. Inilah sebab sengketa itu ya, namanya adalah mutilasi foto. Oke, selanjutnya ini duduk perkaranya terkait dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif ya. Jadi dalam gugatan itu kita mesti secara cermat mempertimbangkan ya, mana perkara ini, mana pengadilan yang memiliki kompetensi, namanya kewenangan atau kompetensi absolut ya. Jadi nggak bisa diganggu-gugat, dan juga kewenangan relatifnya. Nah, kata penggugatnya begini, bahwa gugatan pelanggaran hak cipta ini sudah tepat dan benar diajukan melalui pengadilan niaga ya. Karena apa? Karena merupakan perkara niaga, yaitu tentang adanya pelanggaran hak cipta ya yang dilakukan oleh tergugat. Jadi perkara ini adalah perkara hak cipta. Pengadilan yang berwenangnya secara absolut adalah pengadilan niaga ya. Kemudian bagaimana kewenangan relatif itu ya, bahwa mengingat domisili dari tergugat Oyo adalah di wilayah Jakarta Selatan, jadi tadi di Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian maka tepat ya gugatan ini diajukan melalui Kepanitraan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Oke, pengadilan niaga hanya beberapa di Indonesia ya. Di Jakarta itu ada di Jakarta Pusat. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini dalam posita. Dalam posita itu penggugat dot tadi ya. Kenapa saya ulang-ulang ya? Karena supaya tahu ya, siapa sih penggugatnya? Penggugatnya adalah dot ya. Siapa sih tergugatnya? Tergugatnya adalah Oyo. Penggugatnya adalah perseroan terbatas Positani Urayan ya. Jadi dalam gugatan itu diuraikan dulu ya. Peristiwanya seperti apa, kedudukannya seperti apa. Oke, kedudukan penggugat ini sebagai perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha di bidang pemasaran kamar kos ya. Jadi kamar kos-kos itu dia. Kemudian untuk kepentingan pemasaran kamar kos Pangkalan Jati ya. Jadi Pangkalan Jati, kamar kos Pangkalan Jati, ada perjanjian pemasarannya ya. PT
Dot ini membuat karya cipta ya, yaitu foto kamar kos Pangkalan Jati. Foto yang dia sebelumnya tadi. Kemudian dengan menggunakan jasa fotografer ya. Nah, sudah selesai nih foto, kemudian diapain? Kemudian dimasukkanlah, dipublikasikan ya di aplikasi Mamikos ya. Mamikos ya. Oke, aplikasinya Mamikos. Pada 1 April 2019 ya. Kemudian kemana lagi? Kemudian ke online travel agent nih, Alta, yaitu Traveloka pada 4 April 2019. Ya, kok padanya gede banget ya. Oke, kemudian ada website sewa kos ya. Website sewa kos pada tanggal 20 Agustus 2019 ya. Jadi website sewa kos pada tanggal 20 Agustus 2019 ya. Jadi gugatan harus merinci tanggal-tanggal ini ya secara cermat ya. Oke, clear ya. Kemudian ini dia ya, tanggal-tanggal itu mesti secara cermat ya diuraikan. Kemudian selanjutnya ini uraian berikutnya pada sekitar bulan Oktober atau November 2019 ya. Jadi dia menggunakan sekitar ya. Penggugat menemukan bahwa foto-foto tersebut hampir sama dengan foto tergugat. Oyo ya. Yang telah digandakan, didistribusikan, diumumkan, digunakan oleh tergugat untuk memasarkan kos Pangkalan Jati di Otagoda ya, kemudian Expedia, Skyscanner, Orbit juga, kemudian Booking.com dan juga idhotels.com. Kemudian penggugat ya, kemudian adalah pemegang hak cipta atas foto yang telah dicatatkan pada surat pencatatan ciptaan ini ya. Jadi foto tersebut sudah dicatatkan ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 April 2020. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pengalihan hak atas karya cipta pada 1 Maret 2019 dari fotografer kepada penggugat ya. Jadi ada pengalihan hak ya. Hak tentu hak di sini adalah hak ekonomi ya. Oke, sudah tercatat. Tetapi kawan-kawan perlu diingat ya, hak cipta ini andai kata pun tidak tercatat ya, tetapi sudah dipublikasikan ya, itu sudah secara otomatis haknya diberikan ya. Oke, kemudian penggugat mendalilkan tergugat telah melanggar pasal 4 ya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ya tentang hak cipta, pasal 5 huruf E yang menyatakan hak pencipta mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan ya, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya ya. Jadi kemudian selanjutnya pada penjelasan pasal 5E yang dimaksud dengan mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan, yaitu definisi dari mutilasi ciptaan ya. Jadi ada juga mutilasi ciptaan dimutilasi ya. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, kemudian penggugat mendalilkan tindakan mutilasi yang dilakukan oleh tergugat ya. Ini bertentangan dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang secara tegas mengatur setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pembuat hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan ya. Oke, ini dia dalilnya ini dia tindakan tersebut bertentangan dengan aturan ini ya. Kemudian dalam hal ini penggugat ya dot ini juga mendalilkan bahwa tergugat tidak beretikat baik ya, tidak memiliki etikat baik. Kemudian penggugat juga sudah melakukan somasi ya, surat peringatan kepada tergugat, namun ya tidak ada tanggapan dari tergugat ya. Kemudian dalilnya berikutnya oleh penggugat adalah tergugat juga telah melanggar pasal 35 junto ya, pasal 51 Undang-Undang 19 nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yaitu berupa tindakan manipulasi data elektronik seolah-olah otentik ya. Jadi di samping dengan melanggar undang-undang, kita juga melanggar tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Oke, kemudian selanjutnya ini permohonan putusan sela ya, menghukum tergugat untuk seterusnya tidak akan mempergunakan lagi atau menghentikan kegiatan pengumuman dan atau pendistribusian dan atau pengadaan fotoyo di media apapun dan atau dimanapun ya. Jadi penggugat memohon putusan sela ya. Nah, putusan sela itu apa sih? Jadi putusan sela itu adalah putusan yang sebetulnya
dijatuhkan oleh hakim ya, oleh majelis hakim sebelum pokok perkara ya. Jadi sebelum pemeriksaan pokok perkara dijatuhkan dulu nih putusan sela. Jadi penggugat mohon nih kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela, itu menghukum tergugat untuk seterusnya tidak akan mempergunakan lagi dan atau menghentikan kegiatan pengumuman dan atau pendistribusian dan atau penggandaan foto OYO di media apapun dan atau dimanapun ya. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya dalam petitum ini dalam petitum ya. Jadi dalam posita tadi uraian ya. Kemudian ini dalam petitum ya. Oke, petitum ini posita tadi adalah uraian ya peristiwa, kemudian petitum adalah permohonan ya, permohonan dari penggugat. Dot tadi apa? Yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto milik penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto dan kemudian melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan ya. Ketiga, menyatakan tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada penggugat untuk kerugian ya. Jadi ketiga ini penggugat minta ganti rugi kerugian ya kepada tergugat, yaitu secara material sebesar 1 miliar rupiah ya, kemudian secara imaterial sebesar 1 juta dolar AS ya. Maklum ya, yang digugat adalah tergugat adalah Decacorn ya, Decacorn. Oke, material sebesar 1 miliar, kemudian imaterial sebesar 1 juta US dollar ya. Jadi tulisannya boleh material, boleh material juga boleh, kemudian imaterial berarti material ya, itu juga boleh. Tapi yang penting konsisten, material, imaterial. Material berarti imaterial ya. Oke. Kemudian yang keempat, menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas segala kekayaan tergugat ya. Jadi pemohon juga meminta sita jaminan ya. Sita jaminan ini sita atas barang-barangnya propertinya tergugat ya. Oke, ini keempat, nomor 1 bangunan, seluruh ini dan lain sebagainya. Dia rincikan 1 sampai 5 ini. Kemudian permohonan selanjutnya nomor 5 adalah petitum 5 menyatakan tergugat wajib membayar uang paksa atau uang som ya. Jadi uang paksa ini uang paksa ini supaya tergugat ini mematuhi putusan ini ya. Jadi kalau nggak patuh membayar sebesar 5 juta rupiah per hari. Ini permohonan dari penggugat ya, namanya juga memohon ya. Kemudian yang keenam, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan VZ, banding maupun kasasi ya. Jadi pemohon dalam hal ini juga memohon dapat dieksekusi ya, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan VZ ya, banding maupun kasasi. Oke, VZ adalah perlawanan ya. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Oke, jadi menghukum tergugat ya. Jadi tergugat yang mesti bayar perkara ini. Kenapa? Karena kamu tergugat ya. Kemudian atau subsidiar ya. Oke, atau saja sudah sebenarnya. Atau apabila pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono ya. Nah, jadi begitu ini ya. Jadi pada waktu saya pendidikan profesi advokat dulu begitu ya. Jadi yang menyebutnya adalah sekaligus. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono ya. Oke, baiklah. Selanjutnya ya. Selanjutnya ini bukti yang diajukan oleh penggugat ya. Jadi bukti yang diajukan oleh penggugat ya. Bukti surat dokumen jadi P1 sampai dengan P16. P itu maknanya adalah penggugat ya. Jadi bukti P1, bukti penggugat 1, bukti penggugat 2, bukti penggugat 3, bukti penggugat 4 ya. Kemudian apa lagi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi-saksi. Jadi saksi-saksinya ada saksi fakta ya. Pertama adalah saksi fakta, saksi Fadil Ramadan ya. Untuk menerangkan apa? Untuk menerangkan selaku karyawan penggugat di divisi pemasaran penjualan yang bertanggung jawab menggugah foto-foto pemasaran. Jadi yang upload foto pemasaran
Kemudian ada saksi yang kedua adalah R. Narasoma ya, juga sebagai karyawan penggugat di DOT ya, di divisi operasional, yang bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan berkala kerjasama dengan unit-unit kos ya. Jadi yang melakukan kerjasama dengan unit-unit kos adalah saksi ini ya. Kemudian saksi ketiga adalah Iman Hangga Utomo ya. Kemudian karyawan juga di penggugat yaitu DOT selaku General Manager yang bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis ya, akuisisi, pengoperasian, serta mengembangkan produk-produk ya. Jadi dia yang paham terhadap mekanisme dari perusahaan ini ya. Oke, selanjutnya ini tadi ya. Kemudian yang kedua, penggugat dalam hal ini juga DOT ini juga mengajukan saksi ahli ya. Jadi saksi ahlinya apa? Yaitu Irawanto Afrianto STMT ya. Ahli ini gunanya untuk apa? Untuk teknis ya. Dia yang lebih paham teknisnya. Bagaimana sih mutilasi foto itu atau penjiplakan foto itu bagaimana sih? Dia yang paham teknisnya ya. Beliau ini ya, Irawanto Afrianto ya. Jadi apa yang dikatakan oleh saksi ahli ini dalam persidangan ya? Pengujian foto dengan cara digital image forensik ya. Jadi foto itu diuji dengan cara apa? Digital image forensik. Jadi forensik ini sekarang kemana-mana sudah ya. Oke, dalam ilmu komputer ada mata kuliah yang bernama pengolahan citra. Pengolahan citra, jadi citranya diolah ya. Metode-metode untuk melakukan pengenalan rekognisi, pengenalan ya. Oke, terhadap sebuah gambar wajah sidik jari yang dua diantaranya adalah metode. Berarti banyak metodenya, dua diantaranya. Satu Principal Component Analysis ya, PCA ini. PCA ini. Yang kedua adalah error level analysis ya, error level analysis. Oke. Kemudian apa kata beliau ini? Kemudian kata beliau ini uji similarity dengan menggunakan pengujian di atas ya. Jadi apakah similar atau tidak ya, sama atau tidak, identik atau tidak ya. Kemudian ahli menyimpulkan bahwa dengan menggunakan PCA itulah terjadi plagiasi penjiplakan sebesar lebih dari 70% ya. Jadi hasilnya setelah dilakukan uji PCA tadi plagiasi lebih dari 70%. Oke, besar ya. Kemudian dengan tes kedua yaitu ELA, yaitu error level analysis ya. Kemudian yaitu foto Oyo yang mana mungkin ya menggunakan teknik copy paste warna sebetulnya, salah ketik copy paste warna ya. Jadi di copy paste warnanya di copy paste. Kemudian yang kedua, penggugat juga menghadirkan ya, jadi menghadirkan ahli di samping saksi ahli teknis tadi ya, yang tahu technical. Kemudian saksi ahli berikutnya adalah Dr. Sudut Margono. Dr. Sudut Margono ya sekarang adalah ketua organisasi saya yaitu AKHKI, itu Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Itu tentang apa? Beliau ini memberikan keterangan saksi itu tentang ahli kekayaan intelektual. Jadi coba bisa dilihat ya. Jadi berperkara di pengadilan itu biayanya memang cost tinggi ya. Jadi menghadirkan saksi teknis ini aja berapa ya, menghadirkan saksi ahli berapa ya, belum lagi prosesnya, belum lagi bayar advokatnya. Oke, baiklah kalau begitu. Next ya. Selanjutnya ini adalah jawaban tergugat. Jawaban tergugat. Sekarang sudah cukup kita ke penggugat. Sekarang adalah bantahannya tergugat. Apa kata bantahannya tergugat? Dalam eksepsi yaitu mengenai kompetensi absolut ya, kemudian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas ya karena penggugat telah mencampur adukan ketentuan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perkara quo. Oke, kemudian yang A dulu kompetensi absolut tadi, tergugat ya Oyo menyatakan bahwa pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang ya untuk mengadili perkara ini ya. Dia mendalilkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Pokoknya kabur atau tidak jelas. Eksepsi ini terkait dengan formalnya ya, tidak terkait dengan pokok perkara. Jadi formalitas, apakah pengadilan ini berwenang atau tidak? Apakah gugatan itu jelas atau tidak ya? Cermat atau tidak? Jadi dia katakan bahwa tidak jelas karena apa, campur aduk Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya. Jadi tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perkara quo. Jadi campur aduk. Oke, kemudian C,
Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Tidak jelas lagi ya, oke. Karena penggugat tidak menguraikan jenis ciptaan maupun objek dari ciptaan yang menjadi objek dalam perkara quo. Jadi dianggapnya bahwa penggugat tidak cukup jelas untuk menjelaskan objeknya ya. Jadi foto itu tidak cukup jelas menurut tergugat ya. Kemudian D, mengenai kompetensi atau kewenangan relatif. Jadi ini juga didalilkan bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ya. Kemudian E, gugatan penggugat kurang pihak dan salah pihak ya. Karena kedudukan hukumnya di legal capacity ya, kedudukan hukumnya terhadap kepemilikan atas karya fotografi ya. Jadi para pihak kurang gitu saja, kurang pihak ya atau salah pihak. Oke, bisa saja ya. Kemudian namanya juga bantahan ya, bantah saja sebanyak-banyaknya. Kemudian F, ini gugatan prematur mengenai peristiwa pelanggaran hak cipta. Oke, kemudian dia bilang prematur ya. Oke, baiklah kalau begitu. Itu dalil dari jawaban tergugat, itu poin-poinnya ya. Kemudian selanjutnya dalam pokok perkara, sebelumnya tadi adalah dalam eksepsi, sekarang dalam pokok perkara. G, perihal dalil dalam pengguatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas lagi atau obscure libel ya. Kemudian objek, kenapa obscure libel? Karena objek gugatan penggugat tidak jelas. Oke, baiklah, objek gugatan ya sekarang. Kemudian posita gugatan juga tidak jelas. Posita uraiannya tadi juga tidak jelas. Kenapa uraiannya? Jadi uraian tentang apa? Tentang keaslian karya cipta fotografi dan fotografer ya. Itu dalil dari tergugat. Jadi dikatakan bahwa penjelasan tentang keasliannya kurang jelas ya atau masih kabur, nggak lengkap. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, menurut tergugat masih tidak jelas mengenai dasar hukum gugatan penggugat ya. Jadi karena ada campur aduk itu tadi ya, antara undang-undang kita dengan undang-undang transaksi elektronik tadi ya. Oke, kemudian yang ketiga mengenai kerugian material dan imaterial ya, dia juga nggak jelas ya. Kenapa nggak jelas dan kenapa ini juga poin sangat penting bagi tergugat dalilnya karena tuntutannya besar ya. Dia dituntut secara material sebesar 1 miliar rupiah, secara imaterial sebesar 1 juta US dollar. Terus apa yang dikatakan oleh tergugat bahwa penggugat itu tidak jelas kenapa sih menuntutnya seperti itu sebanyak itu begitu. Jadi tidak merinci apa sebab-sebab penggugat ya PT DOT itu menuntut kerugian secara material dan imaterial sebesar itu ya. Jadi nggak jelas. Kemudian yang keempat, gugatan penggugat kurang pihak ya. Jadi dianggapnya kurang pihak. Jadi ini juga kata tergugat seharusnya fotografernya itu diikutsertakan ya sebagai penggugat. Kata tergugat ya. Kemudian kelima, petitum gugatan tidak jelas dan rinci. Petitum itu tadi permohonan ya. Dikatakan gugatan tidak jelas dan rinci. Jadi permohonannya tadi ada 7 itu tadi dikatakan tidak jelas dan rinci. Oke, selanjutnya kemudian ini pertimbangan majelis hakim ya. Jadi pertimbangan majelis hakimnya satu tentang kewenangan absolut ya. Jadi majelis hakim dulu mengeksaminasi nih, menguji dulu apakah pengadilan ini berwenang atau tidak nih mengadili perkara ini, perkara akuo ya. Kemudian apa kata majelis hakim? Dalam pasal 95 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta berbunyi, pengadilan lainnya selain pengadilan niaga ya, sebagaimana dimaksud ayat 2, tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Jadi hak cipta ini adalah kompetensi absolut dari pengadilan niaga ya. Kemudian apa? Berdasarkan bukti P12 ya, bukti penggugat 12 berupa surat pencatatan ciptaan ya. Jadi foto yang sudah dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tadi ya, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang dalam mengadili perkara akuo ya. Akuo ini tuh ini ya. Maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang dalam mengadili perkara akuo ya, perkara ini. Oke, clear. Kemudian selanjutnya petitum 2 ya. Petitum 2 menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto milik penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto ya. Jadi ini permohonan petitum 2-nya. Kemudian pertimbangan majelis hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi dan fakta ya. Tergugat Oyo telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto milik penggugat ya, yaitu DOT melalui cara mutilasi terhadap foto.
Caranya melalui apa? Caranya melalui mutilasi terhadap foto ya. Dan kemudian penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan itu ya. Maka petitum poin nomor 2 secara hukum layak untuk dikabulkan. Jadi dikabulkan oleh majelis hakim ya. Kemudian selanjutnya petitum nomor 3 menyatakan tergugat wajib memberikan kerugian kepada penggugat untuk kerugian material sebesar 1 miliar dan imaterial sebesar 1 juta US dollar ya. Nah, ini dia ya. Menimbang petitum nomor 3 penggugat ya untuk memohon kepada majelis hakim supaya menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan ganti kerugian imaterial. Menurut majelis hakim, oleh karena di persidangan penggugat tidak dapat mengungkapkan nilai kerugian yang dialami, maka permohonan tersebut harus ditolak. Jadi permohonan ganti kerugian ini ditolak oleh majelis hakim. Karena apa? Karena penggugat selama di persidangan, penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang dialami. Jadi ini sangat penting ya. Dia mendalilkan, dia juga yang harus membuktikan. Ya, itu kan kaidah dalam perdata ya. Dalil siapa yang mendalilkan? Penggugat. Oke, kemudian dia harus membuktikan. Jadi harus dibuktikan dalam persidangan ya. Kerugian yang dialami. Kerugian yang dialami ini juga harus real dan rinci ya. Contoh ini saya berikan adalah misalnya dalam perkara ini penggugat bisa saja menguraikan tentang biaya investasi yang telah dikeluarkannya. Investasi itu mulai dari perencanaan bisnis, kerjasama, ya kemudian biaya fotografer profesional ya, sampai biaya marketing pemasaran ya, biaya pemasaran yang telah dilakukan ya, sampai misalnya nggak laku karena Oyo juga Oyo ternyata Oyo ternyata telah melakukan mutilasi ya, telah melakukan komersialisasi terhadap karya ini ya. Jadi itu bisa ya, jadi mesti rinci, mesti detail ya. Misalnya penggugat kalah bersaing dengan Oyo gitu ya. Oke, jadi omsetnya kurang gitu. Gimana membuktikannya? Karena Oyo menggunakan foto penggugat ya untuk melakukan pemasaran yang sama terhadap objek yang sama ya. Oke, ini sangat penting ya. Selanjutnya 4, nyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas segala kekayaan tergugat ya, benda bergerak dan atau tidak bergerak yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang mana termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada yang banyak itu tadi asetnya ya. Ini adalah gugatan standar ya, sita jaminan ini adalah standar. Namanya juga memohon ya, boleh dikabulkan boleh tidak ya. Tapi dimohon dulu ya. Jadi majelis hakim. Jadi mohon saja dulu ya. Kemudian pertimbangan majelis hakim bahwa mengenai petitum poin 4 penggugat memohon kepada majelis hakim supaya menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas segala kekayaan tergugat. Namun karena hingga putusan ini dibacakan majelis hakim tidak meletakkan sita jaminan, jadi majelis hakimnya tidak meletakkan sita jaminan. Oleh karenanya secara hukum permohonan harus ditolak ya. Jadi itu sita jaminan. Nah, kemudian selanjutnya petitum kelima ya. Petitum kelima ini terkait dengan duang som ya atau uang paksa itu tadi, yaitu penggugat memohon kepada majelis hakim supaya menyatakan tergugat wajib membayar uang paksa duang som atas kelalaiannya membayar ganti rugi kepada penggugat tersebut di atas ya, yakni sebesar 5 juta rupiah per hari ya, keterlambatan pemenuhan ganti rugi. Jadi kalau misalnya putusannya itu nggak dipatuhi misalnya, jadi membayar uang paksa itu tadi, uang sum itu tadi sebesar 5 juta rupiah per hari. Kemudian apa kata majelis hakim? Permohonan tersebut haruslah ditolak karena uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Jadi itu tidak berlaku. Videnya adalah jurisprudensi Mahkamah Agung RI ya, nomor 791 tahun 1972 ya. Jadi inilah fungsinya jurisprudensi itu ya, jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai rujukan. Dalam dalil-dalilnya juga penggugat dan tergugat juga merujuk kepada jurisprudensi ya. Jadi merujuk kepada jurisprudensi ya. Selanjutnya ya, menimbang petitum ke-6 mengenai tuntutan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan VRZ, banding maupun kasasi ya, ditolak karena majelis tidak menemukan urgensi agar tuntutan tersebut dipenuhi. Jadi mesti ditolak ya. Kenapa majelis hakim menolak? Karena
Karena tergugat ada menimbang bahwa tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepadanya wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan. Oke, baiklah. Petitum ke-6 ya, itu majelis hakim menyatakan tidak menemukan urgensi ya, agar tuntutan tersebut dipenuhi. Ini juga adalah permohonan standar ya. Jadi kalau kawan-kawan, kalau rekan-rekan, kemudian adik-adik mahasiswa ini ya menemukan permohonan yang seperti ini, itu adalah standar saja. Jadi semua gugatan itu seperti ini memang. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan verset, banding maupun kasasi. Ya. Baiklah kalau begitu. Sah-sah saja memohon itu ya. Jadi kemudian menimbang bahwa tergugat adalah pihak yang kalah, maka wajib dihukum untuk membayar biaya perkara ya. Jadi biaya perkara dibayar oleh tergugat ya. Sebagaimana besarnya dalam amar putusan. Putusannya mengadili ya dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat, mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ya, jadi sebagian saja dari itu jadi sebagian dikabulkan. Kemudian yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto milik penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto dan kemudian melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan ya. Terbukti ya melakukan pelanggaran. Oke. Kemudian nomor 3, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan jumlahnya Rp905.000 ya. Jadi tergugat jatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara ya. Kemudian menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat ya pada hari Jumat 5 Februari 2021 ya. Nah, inilah kasus-kasus yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena ini spesialis. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bahwa gugatan permohonan yang ditolak tadi itu karena salah satunya adalah kerugian materi dan materialnya ditolak ya. Karena apa? Karena di dalam persidangan itu tidak dijelaskan ya atau dibuktikan secara rinci, secara detail. Jadi perincian kerugian material dan imaterial itu harus rinci ya, harus dibuktikan itu menurut juga jurisprudensi Mahkamah Agung ya. Jadi kalau nggak bisa dibuktikan maka akan ditolak ya. Itu dia. Hakim di perdata ini kan sifatnya kan pasif, nggak boleh. Bukti kamu kurang gitu. Kurang ini nggak boleh ya. Jadi apa yang disajikan saja itu yang diolah oleh majelis hakim ya. Kalau itu ya ininya. Kemudian sebagai pihak ketiga saya di luar perkara ini ya. Pada prinsipnya saya sudah sepakat setuju dengan putusan majelis hakim ini ya, karena Oyo juga karena apa? Karena mengabulkan gugatan penggugat sebagian, kemudian kedua menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta ya, yaitu mutilasi itu tadi terhadap foto. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya karena secara ini sudah setuju ya, secara saya sependapat ya dengan majelis hakim ini. Kemudian status perkara ini juga para pihak ada yang kasasi ya. Jadi karena khusus ya, jadi pada pengadilan tingkat pertama pengadilan niaga kemudian langsung ke kasasi ya. Jadi tidak ada banding dalam pengadilan ini ya. Jadi langsung ke kasasi ke Mahkamah Agung karena dia adalah pengadilan khusus ya. Apalagi ya, kemudian itu yang mesti kita cermati. Kemudian juga tadi ada teknis, yang poin kedua adalah hal pengujian teknis ya. Jadi penggugat sudah sangat meyakinkan dalam hal pengujian teknis ya. Jadi tadi saksi ahli teknis tadi dihadirkan melalui uji 1, uji 2 dinyatakan bahwa foto dari Oyo yang digunakan secara komersial adalah plagiasi dari foto hasil ciptaan dari penggugat ya, dot sebesar 70% ya. Tekniknya seperti apa? Tekniknya adalah copy paste dari warna ya. Jadi warnanya
Jadi dihilangkan ya, ruminya itu dihilangkan oleh Oyo ya. Itu berdasarkan putusan majelis hakim ya. Oke, baiklah. Eh, Terima kasih ya, terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi saya, kemudian juga kepada eh, rekan-rekan, kepada pegiat ya, pegiat ekonomi kreatif ya, terutama dalam dunia fotografi ya, kepada para fotografer, kita mengambil pelajaran dari pelajaran ini ya, bahwa foto-foto yang kita lihat sederhana itu bisa boleh jadi bernilai komersil besar ya, dan digunakan tanpa izin dari kawan-kawan ya selaku fotografer ya. Jadi itu yang bisa kita ambil hikmah ya mm, dari presentasi kali ini ya, dari kasus ini. Kemudian terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam hormat, saya Muhammad Erpani, SH LLM.